penglihatan saya di kolong tempat tidur itu ada batu nisan, tapi di siang hari nggak ada. Malam ada, gitu. Ternyata diselidikin sama paranormal ahlinya ya. Jadi si perempuan itu ditaruh di bawah situ, dipendem di bawah situ. Seolah-olah dia mau nyakar. Saya baca ayat kursi, Astagfirullahaladzim, itu dengan tiba-tiba pocongan itu terbuka lagi, jadi polos begitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber, yang mana narasumber kita ini pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan, tapi di bawah tempat tidurnya itu ada sebuah makam, dan ini terjadi selama dia tinggal di sana. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Epi. Betul. Beh, Babe ini tinggal di kontrakan ini di daerah Jakarta Pusat ya, Beh? Iya, betul. Ini tahun berapa waktu itu, Beh, awal mula masuk di kontrakan ini? Kalau nggak lebih ya, 2010. Masuknya 2010 di kontrakan ini. Oh iya, Beh. Babe, kalau boleh tahu, saat ini usia udah berapa nih, Beh? 60 lebih lah ya, hampir mau 61, nanti Oktober besok 61. Oh, 61. Jadi tahu ulang tahun saya. Tapi badan masih seger nih, Be, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Be, ini Babe tinggal di sana, rumah ini Babe dapat dari mana saat itu, Be? Tahu rumah ini buat jadi kontrakan, nggak tahu dari mana? Tetangga lah. Tangga-tangga dari kenalan-kenalan. Oh, oke. Tapi emang dari teman-teman. Babe sebelumnya emang tinggal di daerah Jakarta Pusat dekat rumah yang Babe tinggalin? Pernah. Oh, pernah. Emang sempet tinggal di daerah situ juga? Iya, jauh lah, jauh sih. Oh, agak jauh. Tapi daerahnya masih satu lokasi lah. Oke. Tapi sebelum Babe masuk ke rumah ini nggak pernah ada berita atau kejadian-kejadian yang Babe dengar tentang rumah ini itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya tahu saya nggak akan mau masuk ke rumah itu ya. Walaupun murah, saya nggak akan mau. Dan rumah ini termasuk bisa dibilang murah ya? Asli murah. Oke, nanti di belakang lah saya tanya terjangkau. Harga dan lain-lainnya ya. Tapi mungkin kita tahan dulu nih, Beh, ceritanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengalaman yang dialamin sama Babe Epi dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan di pusat Jakarta, gimana kejadiannya, kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Babe Epi kali ini, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Babe Epi, awal mula kejadian di rumah ini dan sampai ada makam itu seperti apa sih, Be? Karena saya sebagai pengontrak, saya nggak tanya-tanya masalah di sini serem atau enggaknya, saya nggak cerita. Cuma yang saya bingungin, awalnya tuh saya udah 7 kali loh pindah-pindah rumah. Di Bandung, di Ciledug, ini saya udah pindah-pindah rumah udah banyak sekali. Cuma di sini sepertinya agak beda gitu. Pernah sekali waktu saya ngontrak di Jakarta Pusat sih. Di situ memang rumahnya nggak terlalu besar, kecil, di sekitaran masjid lah. Saya pikir kan namanya masjid,
aman lah dari gangguan hal-hal yang gaib-gaib gitu. Nah, awal mulanya rumah itu kosong, saya tempatin, saya beres-beres dulu, saya rapi-rapi, saya nyapu, saya ngecat, saya ini. Tiba-tiba istri saya nelpon ke saya, kok ada suara perempuan. Dan banyak orang di situ. Padahal asli saya ngecat di rumah itu, seberes-beres di rumah itu cuma berdua, saya dengan teman saya. Istri saya nelpon, nomor HP-nya nomor HP saya, HP-nya HP saya juga taruh jauh di meja, jauh dari saya lah. Dia bilang, kok di sana rame, ada perempuan ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Padahal saya cuma berdua. Udahlah, saya kasih handphone ke teman saya buat membuktikan bahwa di sini memang berdua. Udah, masih dimaklumin lah sama istri saya nih. Udah. Nah, teman saya ke kamar mandi ngeliat perempuan pakai seragam sekolah. Dia teriak-teriak, ada cewek katanya. Setelah ini saya bilang, kamu mungkin rusuh kali, terlalu banyak bicara, banyak ngomong. Saya bilang gitu. Udah, kerja lagi. Sorenya mau azan maghrib lah, dia ke kamar mandi lagi. Kelihatan lagi ibu-ibu, udah ubanan, udah tua lah. Ini kok bingung ya, tadi dia lihat muda, sekarang tiba-tiba tua gitu. Udahlah. Nah, lalu kita pulang tuh, ternyata di jalan kami berdua jatuh dari motor. Kebetulan teman saya yang bawa. Si teman saya ini ternyata bukan dia di luar kesadarannya dia. Dia minta diturunin di perbatasan antara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Dia minta diturunin di situ. Udah, saya bilang, ada apa ini? Berarti bukannya dia ini yang bicara ini. Udahlah. Ternyata begitu jalan, lah saya berpikir, saya juga nggak bisa bawa motor, sedangkan dia ini lumpuh, kakinya nggak bisa, tangannya nggak bisa. Kata dia apa? Saya yang bawa, nanti udah di perbatasan saya tinggal, kamu istirahat di sana, saya keluar, saya akan keluar. Udah, begitu di perbatasan, udahlah. Saya mampir, ini udah di perbatasan nih, Bu, Pak, udah di perbatasan, silakan, kalau mau turun. Udahlah, saya kasih air putih sama rokok teman saya nih. Udahlah, dia merasakan badannya lelah, capek, seperti ada yang tunggangin gitu. Udah, besoknya beres-beres lagi datang ke rumah itu. Ternyata istri saya ditelepon lagi dengan suara yang sama. Kok ibu rumahnya udah rapi, nggak ditempatin? Kalau bisa, kalau mau kesini sekalian bawa bunga. Udah, karena udah tahu dari yang kemarin, udah dia mah diem aja istri saya nih. Nah, udah setelah beres rapi, masih belum saya tinggalin, saya sama istri dulu nih ke sana. Ternyata astagfirullahaladzim, banyak juga gangguan. Ada suara rintihan dari kecil sampai istri saya bisa baca ayat kursi ya. Dia baca ayat kursi,
Saya nggak yakin. Saya bilang udahlah, nggak kedengeran ini. Kedengeran kata istri saya. Hari saya coba baca ayat kursi juga, ternyata memang benar ada suara rintihan. Suara rintihan yang makin lama makin besar. Tanpa disengaja saya ikut besar juga baca ayat kursinya. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Udah tidur dah tuh. Esok harinya begitu lagi kejadian. Sepertinya nggak habis-habis ini gangguan nih. Saya karena saya nggak percaya ya sama yang begitu-gitu, kan kita hidup masing-masing lah. Ternyata hari demi hari udah saya bawa dah keluarga saya, anak saya situ. Di bawah tempat tidur yang saya tidurin itu, tempat tidur, kok bisa gerak-gerak kayak gitu ya, Masya Allah. Kok gerak-gerak begitu ya? Masya Allah. Kasurnya gerak-gerak, Be? Tempat tidur? Oh, seolah-olah bergerak gitu. Ada apa ini? Udah deh, saya nggak hiraukan lah. Udah masa bodoh lah. Ternyata berapa jam kemudian begitu lagi, itu lagi. Udahlah, pindah ke bawah. Pindah di bawah makin malam makin gak enak. Digelapin salah, diterangin salah lampunya. Nah, penglihatan saya di kolong tempat tidur itu ada batu nisan. Tapi di siang hari nggak ada. Loh. Malam ada, oh gitu. Waduh, nggak beres nih berarti ini rumah nih. Masalahnya saya lihat batu nisan ada di situ. Walaupun entar ngebentuk, entar enggak. Saya penasaran. Saya lihat kan di bawah di kolong tempat tidur itu ternyata nggak ada apa-apa. Tapi ada bentuk kayak perempuan gitu. Kebetulan pas saya lihat itu tua ya, udah ubanan segala, rambutnya keriting, ngebentuk manusia ini mah, pakai baju gitu kayak kebaya, pakai kain. Yang lama kelamaan kalau dilihat itu putih semua, putih semua. Waduh, dari situ saya nggak mau cerita dong sama keluarga ya, sama anak istri saya nggak mau cerita, takut dia juga jadi bagaimana rasanya. Jadi baru juga kita pindah. Udahlah, dari ke hari saya terus tuh gangguannya ke saya karena saya penasaran ya, ada apa sih sebenarnya di situ. Udahlah. Setelah berapa hampir setengah tahun lah, ada ibu-ibu dari Jawa Tengah datang ke situ. Dia bertanya, dulu anak saya pernah tinggal di sini, seingat saya, kata dia. Tapi kok nggak ketahuan riwayatnya. Tinggalnya di mana sekarang, hubungan juga enggak. Aduh, kok bisa hilang dengan sendirinya gitu. Nah, karena hari udah malam juga, udah pamit dia, baliklah ke Jawa Tengah. Saya juga penasaran juga ya, saya yang tinggalin, saya yang tempatin ya. Saya juga mau tahu juga sebenarnya aslinya kenapa sih ini rumah. Ada apa sih ini rumah gitu. Saya tanya warga sekitar juga, warga juga nggak ada yang mau satupun bersuara, berkomentar gitu ya, bahwa dulunya ada pembunuhan apa bagaimana. Nggak ada yang mau cerita. Udah dah. Teror mah tetap teror terus ada ke saya nih. Banyak minta permintaan lah, permintaan kembang lah, permintaan air mawar lah.
terus sakit. Saya sakit hampir 10 hari lah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Bahkan melihat orang minum air putih aja tuh, waduh nikmat banget. Saya nggak bisa itu minum air putih itu. Kenapa penyebab itu, Be? Sakitnya awalnya kenapa? Mual, rasa mual gitu. Jadi makan nggak nafsu, keluar lagi. Minum air putih juga nggak bisa, keluar lagi. Aduh, repot juga ya. Saya juga nggak berani ke dokter ya, karena saya udah kayaknya sih udah pasti ini ya penunggu rumah ini mungkin gitu. Udah lah. Pas malamnya itu persis di berhadap-hadapan walaupun jauh sedikit. Astagfirullahaladzim. Matanya, hidungnya, pokoknya udah nggak ada bentuknya deh. Udah nggak ada bentuknya, kosong semua. Jadi ya bagaimana ya? Sosoknya sosok yang seperti apa, Be? Kalau dibilang pocong, tapi pocong masih kadang suka kelihatan giginya. Tapi ini udah nggak, udah kosong semua, cuman lobang gitu aja. Pocongan sih memang pocongan, tapi saya nggak terlalu fokus ya lihat ikatannya itu atas bawahnya. Saya pengen tahu tampangnya bagaimana sih ini, tampang raut mukanya bagaimana sih, kok bisa nggak saya ngelihat aslinya dia gitu sebelum menyerupai seperti ini gitu ya. Pengen lihat waktu menjadi manusianya itu seperti apa wajahnya ya? Saya mau penasaran sebelum dia meninggal nih, sebelum dia jadi begini nih, rupa aslinya kayak gimana sih gitu. Saya minta tolong tunjukin gitu. Ternyata nggak bisa. Itu lagi yang saya lihat. Ini yang ngelihat sosok perempuan Iya. gak jelas ini kondisinya Babel lagi ngapain saat itu di rumah? Saya mau tidur karena tadi siang kan saya lihat-lihat di bawah tuh, saya penasaran, saya lihat-lihat, ternyata kosong. Tapi kalau malam tiba-tiba keluar dari situ gitu. Bahkan nisannya pun ada. Itu yang saya bikin penasarannya gitu. Gerak. Saya lihat ke bawah, ternyata keluar dari situ putih kecil, seperti cahaya doang nih. Awalnya putih kecil, yang lama-lama membesar, tiba-tiba ada di pojokan rumah, ada di sudut rumah. Nah, dia di situ baru terbentuk wajahnya, yang matanya nggak ada, hidung nggak ada. Saya langsung baca ayat kursi. Rupanya dia gelisah ya, dibacain ayat kursi, mungkin entah seiman apa nggak tahu. Pokoknya gelisah, seolah-olah dia marah. Memang sih udah nggak ada kulit ya, udah nggak ada kulit, cuma aduh gimana ya, apa bentuknya, daging gitu atau langsung tulang? udah kayak tulang aja gitu. Nah, udah kayak begini, tapi udah nggak ada dagingnya. Udah mungkin feeling saya udah terlalu lama kali ya. Ya ke barat kita udah kemakan usia lah. Mungkin dia juga udah tinggal tulang-tulangnya aja, tapi nggak saling copot, nyatu gitu. Tapi yang saya bingung, kuku masih ada.
seolah-olah dia mau nyakar. Saya baca ayat kursi, astagfirullahaladzim, itu dengan tiba-tiba pocongan itu terbuka lagi, udah aja jadi polos begitu, ngeblong begitu, ampun, kayak nggak ada selai benang pun nggak ada kayaknya. Aduh, makin serem lagi nih. Saya pikir bagaimana ya, ayat kursi udah nggak putus tuh. Saya bacain syahadat, 2 kalimat syahadat, selawat, semua yang saya bisa saya bacain. Setelah saya udah pasrah, hilang dengan sendirinya, hilang. Saya lihat lagi di kolong tempat tidur dong, apa masih ada nisannya atau enggak nih. Berikut nisannya juga nggak ada. Jadi si nisan itu mungkin ngebentuk nisan itu mungkin pas dia mau keluar aja kali, jadi ada kelihatan nisannya. Jadi kalau memang nggak ada, seperti lantai biasa. Karena ruangan saya juga kecil ya, kamar di situ, kamar mandi tinggal belok sedikit, kamar mandi belok sedikit, dapur, jadi nggak ada sekat-sekatan lah. Biasalah karena ekonomi kan nyari yang termurah aja. Dapatnya begitu. Udah, saya tanya lagi sama warga, masa iya sih ini rumah zaman dulunya nggak ada hal yang aneh-aneh di rumah ini, kejadian aneh? Nggak tahu deh, kata dia. Saya juga orang baru sih. Coba tanya sama Pak Ustadz tuh. Nanya Pak Ustadz juga orang baru, nggak tahu. Hari terus begitu terus. Kadang sih ada waktu yang senggangnya yang enak, ada memang mungkin ibarat kerja pre lah, mungkin ada enak tuh. Nggak ada gangguan apa-apa dulu Nggak tuh, ada, beberapa kali ada yang aman mungkin, ya. Dikasih hilangin trauma saya lah kali gitu. Wah, ternyata aduh, kok udah lama kelamaan kok jadi nambah ini, bukan 1 orang lagi, jadi 2. Memang perempuan dua-duanya, ada 2. Masya Allah, saya bilang 1 aja nggak sanggup, apalagi 2 nih. Emang bagaimana nih? Apa mending pindah, apa mending panggil orang pintar suruh bisa pindahin lah, ibaratnya pindahin, jangan di situ lah, jangan ganggu saya. Kok jadi nambah ini 2? Memang yang 1 lebih tua, yang 1 muda nih. Bentuknya nih kalau lagi berwujud manusia, yang 1 masih belia lah ya. Nah yang 1 lagi memang udah keibuan. Udah, saya cari tahu terus tuh, saya tanya sama orang tuanya, sampai ketemu orang tua yang memang nggak tega mungkin kali ngasih tahu saya bahwa dulu memang ada sepasang, dibilang remaja tapi udah tunangan ya, mau nikah lah, mau nikah. Tiba-tiba entah kenapa yang perempuannya hilang, tinggal si cowoknya aja nih, mungkin calon suaminya masih, kata warga sekitar dia sendiri aja. Bahkan nggak ada yang nanya lagi si calon istri kamu di mana gitu, nggak ada yang nanya, karena dia ngontrak jadi mungkin nggak banyak tanya ya, atau mungkin dibawa ke kampung gimana. Ternyata diselidikin sama paranormal ahlinya ya, jadi si perempuan itu ditaruh di bawah situ, dipendem di
dipendem di bawah situ, kan nggak ada bau-baunya, nggak ada aromanya kan, kalau udah dipendem di tanah kan. Terus keluarlah dia dari kontrakan itu, si cowoknya ini. Udahlah, jadi kosong. Pantesan saya pikir kok ini rumah kosong melulu, kok murah. Nah, saya yang lagi butuh tempat, saya ambil ini rumah. Ternyata kejadiannya begitu. Datang lagi dari kampung nih, bapak-bapak udah sepuh sih, nyariin anaknya, kata dulu pernah ngontrak di sini. Saya bilang nggak tahu Pak, saya juga ngontrak di sini. Gitu. Terus bahkan ibunya dia juga nyusulin, nggak kembali lagi ke rumah, ke Jawa nih, si ibu ini nih. Si bapak juga bingung ya, kemana ya, udah lapor. Si bapak, si suaminya ibu ini? Yang anaknya ini, nggak ada beritanya, ditanya ke mana-mana nggak ada yang tahu, udahlah. Cuman saya yang tinggalin kan jadi berdua ini si makhluk ini nih. Ternyata ada dua. Yang pertama mengganggu di awal-awal, mungkin yang kedua menyusul kali ini. Udah. Ternyata yang kedua itu, wow, hebat. Jauh lebih serem dari yang pertama. Rambutnya keriting, ubanan, keriwel-keriwel begitu. Waduh, mata ngebentuk, pas kosong, tapi sekilas ada matanya. Diajak ngomong nggak bisa jawab. Ibu ini siapa? Kenapa? Kok bisa ada di sini? Tolonglah, kalau memang mau di sini ya jangan ganggu kita lah. Ibu di situ, di sini di rumah ini aja. Jangan ganggu saya. Saya juga nggak mungkin ganggu ibu. Gitu. Jadi terserah ibu mau di mana, di atas atau di bawah, terserah. Ternyata dua-duanya keluar dari lubang yang sama, dari bawah tempat tidur itu. Yang saya nggak kuatnya itu mukanya nggak enak tuh, wajahnya nggak enak dilihat. Ada aroma juga, aduh, mau aroma bau kembang, iya, bawa kalau istilah di tempat saya pendupaan lah, apa bakar itu tuh, kayak kemenyan lah gitu lah istilahnya. Campur aduk tuh itu. Saya tanya istri saya, suka nyium gitu nggak? Sekali-sekali aja sih, paling seminggu berapa kali, kata istri saya. Tapi kalau saya tiap hari sih. Tiap hari nyium? Tiap hari nyium. Berarti kan memang dia mau penghuni itu. Cuma ngebentuknya tuh kadang kalau nggak pagi lah, di antara mendekati subuh sama di atas jam 12 malam lah. Mending sih kalau malam, saya doang pribadi yang ngeliat, nggak masalah ya, saya masih bisa saya tahanin lah, karena saya juga butuh tempat murah. Mau nggak mau ya udahlah, berlanjut aja dulu deh, tahan aja dulu lah, tau kan murah, biarin lah. Selama dia nggak mengganggu terlalu ekstrim lah istilahnya ya. Ya gimana ya? Nggak terlalu mengganggunya. Nggak sampai gangguan fisik yang apa gitu ya? Nggak ada luka-luka apa. Ini cuma bentuk fisiknya dia aja yang terlihat ya. Masih wajar lah, saya pikir. Saya nggak perlu tahu dah dia meninggal karena persoalan apa, saya nggak mau tahu.
Yang penting kita sama-sama enak aja. Saya tinggal di sini, saya bayar, saya mau enak. Dia juga kalau mau enak. Saya pikir di mana tempat juga mungkin ada ya. Mungkin ada. Cuman ada yang beruntung nggak terlihat. Mungkin secara apes ada yang kelihatan. Waduh, saya nggak kuatnya mah. Walaupun usia sih boleh tua ya. Fisik juga laki-laki, tapi takut itu nggak bisa dipungkirin sih. Takut itu, aduh. Rasanya pasti nggak enak ya, dan pasti ngerasain kan kalau takut itu. Siapapun yang bisa ngelihat dia, mungkin mending lari lah, mungkin menjauh dah. Lah. Kalau orang lain anak lari, udah bisa pulang ke rumah. Nah, saya di situ kan, rumah saya di sini, saya tempatin. Dia di situ juga, mau bagaimana lagi coba? Sampai timbul pikiran, saya bayarin lah, bebas lah, saya mau pindah lah. Tapi dekat sama kerjaan di situ, dekat sama kerjaan, murah. Cuma nggak sanggupnya gitu doang deh. Kalau dia lagi pas keluar, itu deh, ampun dah. Kok kenapa dia mesti marah gitu? Toh kan yang anaknya bukan saya. Saya cuman penghuni kontrakan. Jangan marah sama saya kalau mau. Bu, ini perihal ibu, ini bukan urusan saya. Itu juga saya nggak tahu ini ibu apa ini anak, apa yang mana ibu yang mana anak, tapi ibu pasti ibunya anak ini. Saya udah nanya sama tokoh masyarakat yang ngerti masalah hal-hal begini, katanya ibu ini juga ibunya anak ini yang dulu ternyata dia hilang itu memang disitulah di kuburnya sampai saat ini pun nggak terekspos ke media. Walaupun media tanya begini ya, saya juga membuktikannya nggak bisa nyata ya. Kalau malu-malu begitu bagaimana kita bisa tunggu foto dulu ya, nggak mungkin kan, nggak bisa. Kalau lagi pasaran ya di foto kosong aja gitu. Saya pengen bukti gitu, maksud saya nih, bukti memang benar-benar ada nih sosoknya seperti ini nih gitu. Sosok makhluknya ya. Walaupun ngebentuk manusia kayak, walaupun berbentuk udah jadi pocongan, nggak bisa diambil, nggak bisa. Mau pakai handphone yang manapun nggak bisa. Tapi yang ngelihat di situ ada di bawah tempat tidur saya nih ada makam, kadang ada yang bisa lihat, kadang enggak. Jadi nggak semua orang memang bisa ngelihat nisannya itu. Tapi memang ada buktinya yang pernah lihat teman saya itu. Jadi lihat. Bukan Babeh doang yang melihat makam ini ya? Ada nisan ini, bukan. Kalau dibilang salah ya salah saya juga ya. Kok bodoh banget kenapa mau di situ terus gitu. Aduh. Mungkin menurut saya lama kelamaan terbiasalah menjadi saudara deh. Apa bisa memang makhluk begituan bersaudara dengan kita? Ya, Babeh berpikirnya seperti itu ya? Udahlah kita jadi saudara aja deh nih gitu, maksud saya gitu. Udah situ jangan ganggu lah. Situ kalau mau tinggal di sini tinggal aja. Udah. Mau cari mangsa ya keluar. Tinggal di sini nggak apa-apa, jangan ganggu. Bahkan jangan nunjukin wujudnya situ yang udah yang sekarang. Kalau yang dulu masih mending. Masih kelihatan rambutnya, hidungnya, matanya.
kelihatan kuning-kuning langsat. Kalau sekarang di lehernya itu ada kayak merah-merah kayak darah gitu, kayak seperti jeratan, tapi udah mengelupas gitu, udah mengelupas. Nah itu merah, kayak getah lah, pohon bergetah gitu, gimana sih? Jadi merah kayak darah kental gitu dah. Ya. Kayak ada seperti itunya di sini nih, di leher lingkaran ini. Saya pikir apa habis dia dibunuh dengan dijerat ya, tapi ya saya nggak ngeliat sih, mana bisa saya nerka-nerka. Tapi di situ ada bekasnya memang, seperti kejeratan gitu. Tapi ibunya nggak tahu deh tuh meninggal kenapa, nggak tahu tuh ibunya. Cuma saya mau ngungkapin ini cuma sekedar berbagi pengalaman aja, bukan berarti saya mau ceritain riwayatnya dia, kejadiannya dia, kenapa kejelekannya dia, bukan. Ini cuma kenyataan di diri saya aja, bahwa saya tinggal di rumah ini nih, anak kamu gitu. Babe saat terakhir tinggal di situ, kenapa pindah dari tempat itu? Karena keluarga juga kayaknya udah paham juga. Di situ memang ada makhluk aneh, makhluk gaib. Jadi yang selalu ngeluh gitu, walaupun dia nggak ngeliat, karena masih anak kecil ya. Tapi dia ngeluh nggak enak, nangis terus. Biasanya kan kalau anak nangis juga kan, oh ada ngeliat apaan tuh gitu, kata orang-orang. Ini saat itu anak umur berapa, Be? Belum ada setahun lah. Oh, masih bayi juga ya? Masih bayi. Kalau keluhan istri apa aja, Be? Tentang kejadian di rumah itu? Dia sih nggak ngeluh apa-apa. Mungkin apa karena sama-sama perempuan ya, nggak diganggu. Apa karena saya laki-laki, nggak tahu dah. Tapi dia dikeluhinnya awal-awalnya memang dia itu yang tadi saya cerita itu, dia diteleponin lah, suruh bawa air lah, bawa kembang 7 rupa lah, bawa air mawar lah. Untuk apa kan nggak tahu. Dia juga nggak berpikiran begitu. Ternyata kebetulan abang istri saya ini paranormal juga, bisa juga lah ngeliat begitu. Ternyata kata dia, ya nggak apa-apa lah kalau memang mau pindah. Kalau nggak juga nggak apa-apa, dia nggak ganggu terlalu ekstrim lah. Pas terakhirnya tuh anak istri nggak ada di situ, saya takut sendirian. Saya ajak teman saya lah main ke situ. Sengaja saya bikin sampai malam. Mau nggak mau dia nginep kan nih. Nginep tidur di situ deh lah. Terganggu nggak kalau orang lain, saya pikir gitu kan. Ternyata dia juga merasa nggak nyaman gitu, nggak betah, gelisah. Tidur juga nggak bisa tidur, bolak-balik. Cuman dia ngeliat, dia kan di bawah tidur di bawah, nggak di kasur ya, di bawah. Pas dia ngeliat kolong tempat tidur itu, sepintas kelihatan tuh nisannya tuh. Wah, dia bilang astagfirullahaladzim. Malam itu dia nggak cerita, mungkin nggak berani kali ya, apa halusinasi dia ya, kita nggak tahu ya. Paginya baru, gue nggak betah, gue pulang gue nggak mau nginep Emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak enak rumah lo.
Bang, udah tunggu nih, gue juga belum balik dari kampung. Udah sini aja. Nggak betah gue. Lama-lama dia keceplosan kali ya. Serem rumah lo. Ini sih bukan rumah gue, rumah kontrakan. Iya, serem tempat lo, nggak enak. Emang kenapa? Gitu di kolong tempat tidur lo tuh. Kenapa emang? Kan ubin biasa. Apaan? Gue lihat ada gundukan gitu kayak di kuburan. Oh masa? Enggak, coba lu lihat lagi. Pas lihat lagi memang iya sih. Lantai aja biasa. Malam memang iya ngelihat dia. Pas itu saya tanya lagi. Terus ada yang keluar. Gue nggak berani. Lo nggak lihat gue tutupin bantal muka gue katanya. Lah mana bisa lo tidur sama ya pulas ya, gue nggak tahu dah. Yang penting gue udah pulas dulu dah katanya. Tapi makam di situ lo lihat. Iya, gila tuh. Nggak aja masa makam di kolong tempat tidur lo. Tapi pagi nggak ada. Nggak beres nih katanya. Ini lo pindah deh katanya. Dia sih nyaranin gitu. Ini lo pindah aja deh. Memang kalau dibilang tempatnya enak juga enggak, dibilang dingin panas Jakarta ya, dibilang panas kadang dingin, bingung juga lah. Tapi lembab, basah, lantai kayak berminyak gitu, bagus lah kan. Masih bukan keramik, bukan zaman dulu apa sih namanya ya, behel apa sih yang semenan mengkilat itu. Apa sih namanya tuh? Kayak di pelur gitu aja. Kayak gitu. Tapi cakep memang mengkilat. Tapi di situ total berapa lama? Cuma 2 tahun kurang deh. 2 tahun kurang. Dari ngontrak. Akhirnya saya ngekos. Pindah lah dari rumah. Sampai sekarang memang itu rumah ganti-ganti penghuni, ganti-ganti yang ngontrak. Tapi ada yang awet yang sekarang ini mungkin penduduk asli juga kali yang ngontrak. Nggak tahu deh. Mungkin dia penduduk aslinya, dia punya orang tuanya punya warisan keilmuannya, nggak tahu gitu. Tapi ada penghuni yang awet sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Pernah saya tanya sama dia. Maksud saya ada keluhan seperti saya nggak dulu begitu, saya tanya gitu. Ternyata dia nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Lo nya aja kali banyak dosa lo merasa diganggu jadinya lo. Nggak, memang lu alam ya. Kalau makhluk-makhluk begitu kan nggak semua orang bisa lihat ya. Bahkan nggak bisa semua orang terganggu ya. Ada yang mungkin bisa terganggu, ada yang enggak. Apa dia lagi lewat tiba-tiba kita bisa ngeliat, kita nggak tahu juga. Bahkan kalau dipikir sekarang kita bongkar nih, saya tadinya sempet saya bilang sama yang punyanya nih, bongkar aja nih, bongkar nih dalam hati saya nih, bongkar aja nih, kita lihat nih dalamnya apa sih nih di bawah tempat tidur saya nih. Gitu. Yang punyanya kan perlu biaya kan. Siapa yang mau bayar kata dia. Bongkarin rapiin lagi, siapa yang mau bayar lagi, mau ngapain udah rapi-rapi begini. Situ mau bongkar. Emang kenapa kamu? Nggak apa-apa sih, yang nggak cerita sih tuh. Yang nggak cerita nggak apa-apa sih, cuma nggak enak aja, keras perasaan. Ada apa gitu di dalam sini nih? Apa entah harta karun, apa pemakam kan bisa juga saya gituin sama yang punya ini. Siapa yang mati di sini kata dia gitu. Nggak ada. Ya barangkali saya bilang gitu. Berita tentang kematian
orang ini yang dimakamin di situ, si perempuan sama si ibunya ini bukan informasi dari warga sekitar ya? Bukan. Ini dari orang pinter yang Babe tanyain tentang rumah ini. Nah, kalau untuk isi dari rumah itu waktu Babe awal nempatin, itu kosongkah atau emang udah ada isi, udah ada kasur dan lain-lain? Kalau cerita dari zaman dulunya sih ya, dari zaman dulunya. Jadi ada masjid yang sebagian tanahnya itu diwakafin buat pemakaman. Nah, terus zaman sekarang, zaman udah perekonomian udah mendesak ya, kekurangan uang lah. Jadi dibikinin lah kontrak-kontrakan. Sebagian nih di pesisirnya, di depannya nih dibikinin lah kontrak-kontrakan, sebagian tuh disewa-sewain itu. Nah, masjidnya sih tetap ada, pengajiannya tetap ada. Yang ngambil itu berarti yang pemilik tanah aslinya yang tadinya mewakafkan, diambil lagi untuk dibangun jadi kontrakan, jadi rumah gitu. Oke. Area yang belum dijadiin makam dan nggak dijadiin masjid ya? Enggak. Yang masih kosong itu diambil lagi untuk dijadiin rumah kontrakan? Iya. Kalau memang bekas pemakaman ya masuk di akal ya, masuk logika, mungkin makamnya si Anu kali dulu di sini gitu. Tapi ini kan memang udah kontrakan, udah ada di situ. Tapi belakangnya emang ada makam, Be? Sekarang makam udah nggak ada lagi sih. Oh, kalau nggak ada. Udah kerukan. Babe tinggal di situ, makamnya pun udah nggak ada. Nggak ada. Ya udah tinggal masjidnya aja. Masjidnya aja. Di dalam masjid memang ada makam sih. Oh, sisa makamnya itu ada di dalam area masjid. Ada. Toko-tokonya yang wakaf itu lah. Oke. Tapi yang di luarnya kita nggak tahu ya, udah kosong aja, udah rumah aja deh. Banyak sekarang pemakaman gusur jadiin rumah, pemakaman gusur jadi rumah, gitu. Itu waktu Babe tinggal di sana, awal kali masuk di sana, rumah ini masih kosongkah tanpa perabotan? Apa Babe yang ngisi perabotannya termasuk kasur itu? Oh, ngisi sendiri. Ngisi sendiri. Oke, berarti awal pertama kali masuk situ kosong. Itu kosong dan belum ada terlihat apapun sama Babe ya? Iya, makanya saya mau juga gitu kan, dengan harga murah, lantai los begitu, lantai semua, nggak ada yang mencurigakan lah. Tapi setelah diisi kasur dengan ranjangnya itu, ternyata malah muncul nisan itu. Nisan itu dengan gundukan ya, dengan yang Babe lihat ya. Batunya aja. Berbentuk batu nisan gimana sih? Berarti nisan kuburan full ya? Kuburan full yang ada namanya semenan nih. Terus ada bentukan buat tubuhnya nih. Tapi nggak semua orang bisa melihat itu ya? Enggak. Termasuk istri Babe pun nggak melihat itu. Enggak. Itu dari Babenya saat semua kejadian-kejadian janggal terjadi, terus Babe melihat ada sosok yang dari bawah dan sosok kuburan itu kasur atau ranjang yang Babe tempatin itu nggak ada niatan digeser atau dipindahkan? Mau pindah kemana lagi tempat segitu-segitunya? Berarti ini sepetak gitu aja? Jadi ruangan ini los nih, kosong. Terserah mau taruh di mana, ruangan tamu di mana. Oh, jadi cuman rumah satu petak dengan ada kamar mandi dan dapur gitu aja ya langsung ya? Jadi mau nempatin di mana lagi? Mau nggak mau ya di situ lah pas ya. Memang sebelum saya juga dulu udah ada berapa orang ya. Nggak betah memang, bahkan nggak sampai 1 tahun keluar gitu. Sejarah orang yang tinggal di situ semuanya nggak ada yang lama ya? Nggak ada. Cuman penyebabnya itu nggak terkuak ya, maksudnya nggak ada laporan apa ke warga tentang penghuni sebelumnya itu nggak ada kedengeran? Nggak. Kalau saya kan memang orangnya banyak ngomong juga ya, saya mau tahu juga. Cerita-cerita sama tetangga gitu lah ya kalau Babe sambil ya. Bercanda kan. Dulunya ada apa sih ya? Pernah kejadian apa sih? Awalnya
Ya nggak mungkin lah diceritain, kan dia cari nafkahnya dari rumah itu ya. Kalau tahu rumah itu nggak beres atau angker atau gimana, nggak ada yang ngontrak. Terakhir Babe ninggalin rumah itu tahun berapa, Be? Nggak sampai 2012 ya. Oke, jadi di 2012. 2 tahun lah, 2010. 11 12 ya. Di 12-an tuh pergi dari situ. Nggak full. Bentuk rumahnya saat ini masih nggak berubah. Masih seperti dulu Babe tinggalin. Warnanya nggak berubah. Catnya nggak berubah. Oke. Bentuknya nggak berubah. Dan rumah ini masih ada sampai sekarang ya? Ada. Masih dihuni juga sampai saat ini ya? Masih. Tapi setelah pindah dari rumah itu, di rumah tempat Babe berikutnya, gangguan-gangguan yang ada di rumah itu nggak ada ngikut ke tempat Babe tinggal yang baru? Alhamdulillah enggak lah. Mungkin dia ibaratnya itu udah milik dia lah. Mungkin. Udah di situ aja ya. Jadi Babe pindah pun alhamdulillahnya nggak ngikut-ngikut, nggak ada kendala apapun. Jangan dong. Saya juga nggak mau. Ini aja saya juga cerita begini. Astagfirullahaladzim. Setelah itu Babe tinggal masih di daerah Jakarta Pusat juga? Atau pindah jauh dari situ? Saya udah 7 kali pindah. Saya pindah di Tangerang. Saya beli, saya ngontrak, saya ngekos. Pernah, saya udah keliling-keliling dengan saya jual rumah buat biaya kehidupan rumah tangga ya, anak sekolah, kehidupan sehari-hari. Tapi kalau habis pindah dari situ, pindahnya jauh dari tempat? Jauh. Oh jauh ya, nggak di daerah situ lagi ya? Dari pusat ke selatan, selatan bahkan di Bandung. Tapi gimana ya? Yang saya bingung kok di tengah kota masih ada aja yang begitu ya. Ini ya. Sampai saat ini. Itu masih jadi pertanyaan. Iya. Kalau situ bisa kasih tahu itu apa memang dunia kehidupan sampai kiamat ya begini. Itu sampai sekarang masih jadi misteri ya. Kalau saya nggak bisa, Bang. Kayak nggak terungkap. Jadi memang di mana ada makhluk hidup, di situ yang gaibnya ada. Itu mungkin prinsip saya gitu. Dan setelah yang Babe alamin nih, ternyata nggak semua yang satu orang rasain bisa dirasain sama orang lain ya. Ya kan? Karena ya banyak di rumah itu ada istri, ada temen pun juga, ada yang bisa ngerasain, ada yang bisa melihat, ya tetap ada yang nggak ngelihat, dan tetangga-tetangga pun ya aman-aman aja gitu ya. Penghuni setelahnya pun aman-aman aja ya. Padahal di Babe tuh gangguannya sebanyak itu gitu. Apa kalau dipikir apa sebanyak dosa ya, apa mata saya bisa ngelihat yang begitu-gitu itu nggak tahu ya. Itu bikin sampai sekarang penasaran ya, kenapa kejadiannya awalnya, kenapa bisa jadi begini, kenapa dia bisa yang satu berbentuk ini, kenapa dia kejadian apa dulu dijerat yang di sininya ada darah itu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kok masih membekas gitu loh? Kok masih bisa membekas gitu? Itu kan yang bikin penasaran ya. Apa yang terjadi sebenarnya ya? Nah mungkin buat temen-temen nih yang udah dengerin apa yang dialamin sama Babe di rumah tempat Babe tinggal nih di Jakarta Pusat, sebuah kontrakan ya Be. Dan apa mungkin teman-teman ada yang tahu juga atau ada yang bisa juga menjelaskan, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar apa yang dialamin sama Babe, apalagi mungkin yang ngerti mau ngasih masukan atau bisa menjelaskan, tulis di kolom komentar aja. Be, makasih banyak ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini. Astagfirullahaladzim. Merinding lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, cuma sekedar cerita ya. Tolong ini ya, saya cuma sekedar cerita. Ini kejadian yang saya alami
bukan saya mau menceritakan hal-hal keburukan dari orang tersebut atau gimana ya. Yang punyanya juga, yang punya rumahnya atau siapapun. Saya nggak mau menjelekkan siapapun. Cuman saya sebatas berbagi cerita tentang apa yang berbagi cerita nih. Saya ngontrak keluhannya begini nih gitu. Jadi yang kalian nanti mesti waspada juga. Gitu. Oh ya Be, satu pertanyaan terakhir Be. Kalau dibilang murah, kontrakan ini saat itu boleh disebutin nggak? Babe mau nyebutin nggak? Murahnya berapa tuh saat itu? Harga kontrakannya sebulan atau setahun? 600.000 setahun. 600.000 satu tahun. Murah kan? Banget. Di Jakarta murah banget tuh. Ya tapi kan sepetak. Ya sepetak ya. Sepetak masih terlalu murah sih Be untuk rumah setahun 600.000 ya. Masih terlalu murah sih. Oke deh Be, makasih banyak ya. Udah mau berbagi cerita yang satu ini. Ini cuma sekedar cerita pengalaman. Babe sehat-sehat terus. Insya Allah. Dan semoga kedepannya juga nggak ada hal-hal juga yang nggak diinginkan ya. Jangan. Sehat-sehat terus buat Allah. Babe dan keluarga ya Be. Terima kasih sama-sama. Siap. Mau memberikan ungkapan saya, isi hati saya. Dan teman cerita juga jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Babe dan gimana teman-teman melihat apa yang terjadi sama Babe dan keluarga di rumah kontrakan murah ini. Siap, makasih ya Be. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa klik subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe. Ya udah, kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.